Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program pelayanan kita Khotbah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu ini, mari kita satukan hati, kita mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita mengerti dan melakukan firman-Nya. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kembali tetap diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu bersama-sama belajar tentang firman-Mu, khususnya yang menjadi khotbah minggu ini. Mari Tuhan kuasai hati, pikiran dan jiwa kami sehingga firman-Mu ini nanti bisa kami mengerti dan berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah sebab kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi khotbah minggu kita pada minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca firman Tuhan, Lukas 3 ayat 1 sampai 6, demikian firman-Nya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian yang menjadi bahan khotbah minggu ini dengan tema "Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apa yang menjadi reaksi kita jika pada suatu hari ketika kita berada di sebuah keramaian melakukan sebuah kegiatan, tiba-tiba kita mendengar ada orang yang berseru, berteriak, berkata, "Bertobatlah." Ya, apa yang menjadi reaksi kita? Bisa jadi kita menganggap orang tersebut kurang waras, atau bisa jadi kita mengangguk-ngangguk karena merasa apa yang disampaikan orang tersebut benar melihat situasi kondisi kehidupan saat ini. Atau bisa jadi kita hanya melihat setelah itu membuang muka dan pergi masa bodoh dengan apa yang disampaikannya. Ya, teks kita menceritakan pada saat itu daerah Yerusalem dan sekitarnya gempar. Kenapa? Dengan kehadiran seorang pengkhotbah yang unik. Siapa dia? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa dia unik? Pertama, dari penampilannya. Diinfokan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis itu memakai jubah berbulu unta, lalu ikat pinggangnya dari kulit binatang, dan makanan kesukaannya yaitu belalang dan madu hutan. Dia adalah anak Zakaria dan Elisabet. Lalu kedua, keunikannya adalah keberaniannya untuk menegur orang-orang di sekitarnya. Dengan menyampaikan khotbah seruan, "Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis." Seruan itu pada saat itu sangat tidak populer dan tidak begitu disukai. Tapi itulah Yohanes Pembaptis. Ya, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Dan dalam minggu ini kita masih diajak melalui teks khotbah kita Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Mengajak kita untuk terus mempersiapkan diri dalam masa-masa penantian kita.
Masa Advent sudah 1 minggu berjalan. Kita mau evaluasi. Persiapan apa yang sudah kita lakukan dalam masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, baik dalam kita memperingati hari Natal, hari kelahirannya, dan juga dalam kita menyambut kedatangannya untuk yang kedua kali. Untuk itu mari kita terlebih dahulu belajar tentang teks khotbah kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan tadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, teks kita dibuka dengan penjelasan riwayat kerajaan Romawi. Dan kalau kita mau bandingkan dari 4 kitab Injil yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, hanya kitab Injil Lukas yang satu-satunya menuliskan tentang kelahiran Yesus lengkap dengan keberadaan kerajaan Romawi dan pemerintahannya. Kalau kita lihat tadi mulai dari ayat 1 sampai ayat 2, dijelaskan siapa yang menjadi kaisarnya pada saat itu, siapa yang menjadi gubernurnya, siapa yang menjadi raja-raja wilayah dan juga imam besarnya. Dan menariknya setelah itu di ayat 2b dilanjutkan bahwa yang terpilih dipanggil Tuhan untuk menyerukan suara kebenaran, untuk mempersiapkan jalan kehadiran Mesias itu justru adalah melalui seorang Yohanes Pembaptis. Bukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan tadi. Dari situ kita bisa belajar bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya melayani di tengah-tengah bumi ini. Dan apa pesan yang disampaikan oleh Yohanes pada saat itu? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis menyerukan kepada kita semua untuk bertobat. Dalam bahasa Yunani, bertobat adalah metanoia, yang artinya adalah terjadinya perubahan secara signifikan, perubahan pikiran, dan itu pasti mempengaruhi kepada perubahan tingkah laku ataupun perbuatan perkataan-perkataan kita. Perubahan 180 derajat dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru, dari kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang dimaksudkan dengan pertobatan di sini. Dan kata ini sengaja dipilih. Kalau kita perhatikan tadi mengingat bahwa dalam pembukaan teks ayat 1 dan 2 diceritakan tentang para pejabat kerajaan, para pemerintah dan juga para pemimpin bait Allah yang pada saat itu sudah banyak melakukan hal yang tidak benar, hal yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga seruan ini juga bentuk teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seruan Yohanes Pembaptis ini sama dengan seruan yang disampaikan oleh Nabi Maliaki yang menjadi bahan bacaan pertama ataupun epistel kita, Maliaki 3 ayat 1 sampai 4, yang berisikan tentang nubuatan Nabi Maliaki tentang kedatangan Mesias, di mana pada saat itu sudah terjadi kemerosotan rohani di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Ketika agama, ibadah dilakukan hanya sebatas formalitas. Mereka benar memang tetap melakukan ibadah dengan rutin, tapi tetap saja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memakai nabinya Maliaki untuk menegur dan memperingatkan umat Tuhan pada saat itu untuk bertobat. Karena kedatangan Mesias itu akan benar-benar merubah kehidupan, akan seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu, seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak. Kedatangan Mesias akan benar-benar membawa perubahan 180 derajat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Nabi Maliaki dan Yohanes Pembaptis sama-sama mengecam kemerosotan rohani, moral, mental yang pada saat itu terjadi dalam kehidupan manusia. Dan sebagai tanda bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, bertobat di dalam Tuhan, maka kita menerima pembaptisan. Itulah yang dilakukan Yohanes Pembaptis pada saat itu. Ini merupakan yang jadi pesan pertama melalui teks kita. Lalu yang kedua, ketika setiap kita mau menerima pertobatan dan dibaptis di dalam nama Tuhan, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Ya, buah dari pertobatan adalah pengampunan. Jadi dasar dari pengampunan adalah adanya pertobatan. Jadi bukan hanya sebatas kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan penyembahan-penyembahan, tidak sama sekali. Tapi itu harus diikuti dengan adanya perubahan dari kehidupan yang lama, perbuatan-perbuatan jahat, masuk dalam kehidupan baru, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu setiap kita diajak untuk mengkoreksi diri kita, melihat sampai kedalaman hati kita, menyadari apa yang sudah kita lakukan sepanjang kehidupan kita, perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Dan ketika kita mau mengakukan itu kepada Tuhan dan kita mau bertobat, Allah pasti mengampuni kita. Seperti bayi yang lahir, kita mengalami hidup baru. Itu yang diharapkan kepada anak-anak Tuhan. Lalu pesan yang ketiga adalah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan tadi teks kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perintah mempersiapkan jalan bagi Tuhan di sini itu ibarat seperti kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang raja. Kita bisa bayangkan atau masih ingat bagaimana jika ada seorang pejabat, seorang pemerintah datang ke daerah kita. Biasanya hal pertama yang kita lakukan adalah memperbaiki jalan, memperbaiki infrastruktur yang ada di sekitar kita, menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga itu bisa menyenangkan pejabat tersebut yang datang ke daerah kita. Demikian jugalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja yang datang dalam dunia ini. Oleh karena itu kita juga harus mempersiapkan jalan bagi Dia. Seperti nubuatan yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis dari Nabi Yesaya. Bagaimana Nabi Yesaya mengatakan bahwa setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Demikianlah kiranya kehidupan kita manusia. Banyak bukit-bukit, gunung-gunung, lembah, berliku-liku, berlekuk-lekuk. Itulah bisa jadi gambaran kehidupan kita selama ini. Dengan perbuatan-perbuatan tidak benar kita, yang sering sekali itu melanggar firman Tuhan, menyakiti hati orang di sekitar kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti teman gereja kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata, ratakanlah itu semuanya, luruskanlah itu semuanya. Dengan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita membersihkan diri kita dengan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa persiapan kita atas kedatangannya. Sehingga ketika Tuhan Yesus itu datang dalam kehidupan kita, Dia mendapati jalan yang lurus, jalan yang mulus untuk bisa bertemu dengan kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di sini bukanlah seruan pertobatan yang temporer ataupun yang situasional. Kita diharapkan tidak menjadi Kristen tomat, yang sebentar tobat, yang sebentar kumat. Tapi yang diharapkan adalah konsistensi, hidup taat, hidup setia, fokus hanya kepada Tuhan. Sebab pesan keras yang disampaikan Yohanes Pembaptis ini mau menyadarkan kita, mau mengingatkan kita bahwa keselamatan yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu bukanlah keselamatan yang murahan. Keselamatan itu sebenarnya mustahil bagi kita manusia kalau kita yang melakukannya. Dan itu harus dibayar mahal oleh Tuhan kita Yesus Kristus atas pengorbanannya bagi kita manusia. Oleh karena itu mari kita tunjukkan sikap yang sepadan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan bagaimana sikap yang benar itu dalam kita menyambut kedatangannya. Kita tunjukkan dalam keseharian kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam kita membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, dalam keaktifan kita melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan mari belajar terus dari Daud, seperti yang disampaikan dalam Mazmur 68 ayat 5. Dia sepanjang kehidupannya ingin selalu bermazmur kepada Tuhan dan melakukan kehidupan yang benar sepanjang hari-hari yang dia jalani.
Sebab itulah caranya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sehingga ketika kedatangannya yang kedua kali, kita sanggup untuk beria-ria di hadapannya. Selamat Minggu Advent kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu dalam khotbah minggu ini. Mari urapi kami semuanya untuk bisa mengerti, terlebih memakaikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tetap setia belajar firman Tuhan dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.